Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kita akan mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Jadi sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita memohon dan meminta doa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada teman-teman yang bersedia untuk memimpin doa, boleh mengangkat tangannya? Ya, mungkin Kak Icet boleh. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Icut yang telah memimpin doa pada hari ini. Jadi di sini pastinya kita untuk lebih mengakrabkan diri, kita memulai bimbingan kelompok ini dengan kita berkenalan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini itu saya Zahwar Bune sebagai yang namanya itu pemimpin kelompok. Jadi sebelum kita memulai perkenalan kepada kakak-kakak sekalian, di sini kakak-kakak udah tahu apa itu bimbingan kelompok sebelumnya? Udah pernah dengar? Pernah dengar aja tapi belum tahu ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu, bimbingan kelompok itu adalah sebuah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam sebuah kelompok dengan memanfaatkan sebuah dinamika kelompok sehingga anggota yang dimana kakak-kakak sekalian itu dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan materi yang akan kita bahas hari ini. Di dalam bimbingan kelompok itu ada 3 pilar yang paling penting. Yang pertama itu adalah pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri yang akan memandu jalannya bimbingan kelompok hari ini. Yang kedua itu ada anggota kelompok, yaitu kakak-kakak sekalian. Tanpa kakak-kakak sekalian, bimbingan kelompok ini tidak akan bisa dijalankan. Dan yang ketiga itu adalah dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu akan terjalin di antara tanya jawab kita, sharing session kita, nanti akan terjalin lah dinamika kelompok gitu ya. Nah, jadi saya sudah memperkenalkan diri, nama saya Zahwa, boleh dipanggil kakak atau ibu, terserah kakak-kakak sekalian. Jadi sekarang gantian kepada mulai dari kakak dulu, boleh perkenalkan dirinya. Perkenalkan, saya Indah Mugasari, saya tinggal di Tanjung Morawa. Berarti Kak Indah tinggal di Tanjung Morawa ya. Kalau kakaknya? Perkenalkan, nama saya Ibu Nadia Raifuni, saya tinggal di Selinda. Silinda. Berarti Silinda itu daerah mana? Daerah Sergi. Sergei. Oh, berarti Kak Irma tinggal di Silinda. Oke, kakak? Perkenalkan, nama saya Nada, saya tinggal di Pegajan. Pegajahan. Pegajahan itu di mana, Kak? Sergi. Sergei. Oh, berarti kakak dekat. Jauh beda. Oh, tapi sama-sama Sergei tapi beda. Berarti Kak Nada, kakak Perkenalkan, nama saya Alifa, saya tinggal di Medan. Nama panggilannya memang Alifa atau panggil Icut biar lebih akrab. Kak Icut. Jadi Kak Indah, Kak Irma, Kak Nada sama Kak Icut ya. Saya panggil Kak Icut aja. Kak Icut tadi dari mana, Kak? Dari Medan. Oh, memang asli dari Medan, Kak. Asli. Oke, jadi kan kita udah saling mengenal satu sama lain nih kan, Kak. Jadi kakak-kakak boleh manggil saya Kak Zahwa, dan saya juga manggil kakak dengan sebutan nama akrab aja gitu, Kak Icut, Kak Nada, Kak Irma, dan juga Kak Indah. Nah, jadi sebelum kita mulai lebih jauh, jadi kan tadi saya sudah menjelaskan tentang bimbingan kelompok itu apa. Nah, di bimbingan kelompok kita kali ini, kita itu akan menjalankan bimbingan kelompok topik tugas. Jadi apa sih bimbingan kelompok topik tugas itu? Jadi bimbingan kelompok topik tugas itu adalah nanti permasalahan yang akan kita bahas akan saya tentukan, tapi atas kesepakatan kita bersama. Jadi bimbingan kelompok itu terbagi menjadi 2, ada yang topik tugas dan ada yang topik bebas. Nah, jadi di kali ini kita akan
memakai topik tugas. Jadi memang dari saya sendiri dan akan disepakati oleh kakak-kakak bersama. Jadi dalam bimbingan kelompok itu ada asas-asas yang harus kita jaga. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu seperti yang kakak-kakak tahu. Jadi kita itu memang harus pembahasan kita cukup sampai di kita aja. Jadi untuk nantinya saya berharap kakak-kakak nggak akan menyebarluaskan pembahasan kita sampai keluar luar. Jadi cukup di kita aja. Apakah kakak-kakak bisa berjanji untuk menjaga asas kerahasiaan? Bisa Kak. Oke, saya percaya kakak-kakak dan kakak-kakak harus percaya kepada dirinya sendiri. Nah, selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini saya berharap kakak-kakak itu bisa seterbuka itu kepada saya. Saya pun akan seterbuka itu kepada kakak-kakak sekalian, apalagi tentang masalah yang ingin kita bahas nantinya. Selanjutnya itu ada asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan itu adalah di mana kakak-kakak itu dengan sukarela bisa menjelaskan masalahnya, menyampaikan opininya, dan pokoknya meluapkan apa yang ada di isi pikiran kakak-kakak sekalian. Selanjutnya itu ada asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan itu adalah asas yang dimana semuanya harus berada di bawah norma gitu. Jadi di bawah norma. Misalnya kayak yang seperti yang kita tahu membunuh itu dilarang. Jadi kita tuh nggak boleh tiba-tiba di dalam bimbingan kelompok ini menjelaskan membunuh itu diperbolehkan gitu. Jadi kita harus berada di bawah hukum yang berlaku di kehidupan dan juga di negara. Sampai sini ada yang perlu ditanya, Kak? Cukup jelas? Jelas ya. Jadi untuk masalah bimbingan kelompok ini udah jelas. Ada yang perlu ditanya lagi? Cukup ya? Oke. Jadi untuk kita masuk ke dalam sesi bimbingan kelompok kita yang sebenarnya, di sini saya mau sedikit main game kecil-kecilan dulu. Jadi kira-kira kakak-kakak ada ide nggak kita mau main game apa? Untuk menambah semangat kita gitu, tebak-tebakan. Atau gini aja, kayak tebak pengetahuan umum gitu. Jadi saya kasih pertanyaan, kakak-kakak jawab gitu. Pada mau nggak? Mau ya. Nah, jadi di sini saya kasih pertanyaan seputar pengetahuan umum. Nanti cepat-cepatan angkat tangan aja gitu ya. Nah, pertanyaannya itu sebutkan 2 makanan khas dari Sumatera Utara. Ya Kak Cut. Arsi ikan mas. Ikan asin. Ikan nasi. Satu lagi soto Medan. Soto Medan, betul. Bika Ambon Kak, Bika Ambon. Nah terus lagi pertanyaannya lagi, sebutkan 2 nama daerah dari huruf M. Ya Kak Nanda. Medan, Makassar. Keren. Mana ada juga ada. Oh iya. Bekasi. Malaysia. Oke. Itu tren TikTok kan guys? Iya. Ya, saya juga ngelihat itu saya ketawa jadinya. Oke. Nah, sekarang kita sudah mulai seperti lebih rileks ya. Jadi kita mungkin bisa langsung mulai ya ke topik pembahasan kita itu bagaimana gitu. Nah, jadi di sini saya berencana untuk membahas toxic relationship. Apakah kakak tahu tentang toxic relationship? Nggak tahu Kak. Nggak tahu ya. Jadi kakak-kakak pada mau kita bahas toxic relationship? Mau? Ya, berarti semuanya sepakat akan membahas toxic relationship ya? Sepakat. Nah, jadi di sini saya mau tanya dulu, kira-kira apa yang kakak tahu tentang toxic relationship? Boleh diangkat tangannya? Saya Ya, mungkin saya kurang banyak tahu tentang toksik itu, tapi secara garis besar kan toksik itu perbuatan yang negatif. Ya, yang tidak baik. Jadi mungkin perbuatan yang tidak sehat atau perilaku yang tidak sehat dalam menjalani hubungan. Mungkin itu aja yang saya tahu sih. tentang toxic relationship. Berarti konotasinya itu negatif ya Kak Iya. Jul. Kalau kakak yang lain? Sama sih Kak. Secara luasnya belum nggak tahu, cuman tahunya itu kayak toksik. Kalau namanya toksik berarti kan negatif. Negatif, konotasinya negatif ya. Berarti negatif di dalam hubungan gitu ya. Kalau kakak Nada?
Kurang Tahu. tahu ya. Kok Kak Indah? Kurang tahu juga ya. Berarti secara garis besar sama lah, kita sepakat bahwa toxic relationship itu adalah hubungan yang tidak sehat, yang konotasinya itu negatif gitu ya. Jadi di sini kalau kakak pada bisa kasih contoh nggak? Contoh dari toxic relationship itu gimana sih kira-kira gitu? Mungkin Kak Nada? Kayak ini, misalnya kalau misalnya pacaran Heeh. kayak suka main fisik Main gitu. fisik, yang mukul gitu ya. Heeh. Kalau Kak Indah? Ya kasar gitu Kak. Kasar. Kayak, Ngomongnya heeh. Kayak nggak pantas gitu. suka kata-kata kasar gitu ya. Kalau Kak Icut dan Kak Irma? Kalau saya sih kak, contohnya nih Mm-mm. kita bisa ngelarang tapi dia nggak bisa. Berarti dia nggak bisa Oh, dilarang. berarti dia tuh membatasi diri tapi dia nggak bisa dibatasi gitu. Ya, Kalau Kak Icut? Kalau menurut saya toksik itu dari hal kecil aja, misalnya dia terlalu posesif berlebihan. Posesif berlebihan. Selalu kayak 24 jam tuh harus ngabarin dia. Kita harus megang ngabarin. handphone untuk dia ngabarin. Oh. Menurut saya itu udah termasuk toksik. Toxic relationship. Jadi kalau misalnya dari yang sudah kita bahas kan ini lebih kepada hubungan pacaran ya. Dari yang mulai dari Kak Nada yang suka main fisik, Kak Indah yang suka bercakap kasar, Kak Irma yang apa-apa dibatasi, pergerakan fisik dibatasi, dan Kak Icut yang posesif berlebihan dan harus ngabarin 24 jam per 7 gitu. Nah, jadi itu semua sudah benar. Jadi memang toxic relationship ini kan ada tingkatan-tingkatannya, mulai dari yang ringan, yang sedang, hingga yang paling parah. Jadi dari yang sudah kakak sampaikan itu semuanya benar. Jadi toxic relationship itu kan hubungan yang tidak sehat. Jadi apabila dia sudah mendekati dengan hubungan yang tidak sehat, maka itu sudah tergolong dengan toxic, yang memang sudah tidak menguntungkan bagi diri kita sendiri dan terlalu banyak negatifnya, itu juga sudah termasuk dengan toxic relationship. Jadi menurut kakak-kakak sekalian, kira-kira apa yang bisa menjadi penyebab dari munculnya toxic relationship itu sendiri? Atau gini deh, saya tanya dulu, kan kakak-kakak udah pada menceritakan bahwa contoh-contoh dari toxic relationship itu adalah yang begitu kan, yang seperti yang kakak lakukan. Jadi kira-kira kakak-kakak sekalian pernah mengalami atau pernah mendengar tentang toxic relationship itu di lingkungan atau di diri kakak sendiri? Pernah Kak, tapi di lingkungan. Di lingkungan. Teman saya sendiri belum nggak pernah. Enggak pernah. Berarti di lingkungan kakak yang Iya, pernah. pernah teman dekat saya yang cerita ke saya. Itu kira-kira dia hubungannya itu di antara kedua orang tua kah, keluarga, atau dengan pacar atau dengan teman-teman gitu? Lebih ke pacar. Lebih ke pacar. Berarti dia toksik, hubungannya toksik dengan pacar. Ya seperti contoh yang saya kasih tahu tadi. Yang terlalu posesif. Iya, pacarnya tuh sangat posesif sama dia. Jadi dia ngerasa risih, cuman dia udah sayang banget sama pacarnya, kayak jadi dia nggak bisa ngelepas. Berarti memang susah dia keluar dari toxic relationship itu ya. Kalau kakak-kakak yang lain ada yang punya pengalaman juga? Oh, dari cerita-cerita teman aja gitu. Berarti kakak semuanya nggak pernah, alhamdulillah ya, mengalami toxic relationship. Nah, jadi dari contoh yang udah disampaikan Kak Icut dan Kak Irma barusan, itu memang orang-orang terdekat kita juga bahkan mengalami toxic relationship itu bagaimana. Dan dari yang Kak Icut bilang tadi, dia itu struggle untuk bisa keluar dari circle toxic itu gitu kan. Jadi itu juga merupakan salah satu kesulitan orang yang sudah masuk atau terjerumus ke dalam toxic relationship. Jadi dia tuh susah melepaskan diri untuk bisa keluar dan bebas kembali bersikap normal. Pasti dia juga menganggap toxic relationship itu adalah hal yang biasa karena dia udah terbiasa dengan itu gitu. Mungkin itu yang dirasakan oleh teman Kak Icut. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi saya yang tadi, kira-kira kakak-kakak pada tahu nggak penyebab apa sih yang menyebabkan toxic relationship itu gitu? Iya. Kalau menurut saya nih ya, mungkin itu bentuk dari kepeduliannya, cuman caranya salah. Berarti kayak kepedulian yang direalisasikan dengan salah gitu ya, Ya, berlebihan. berlebihan. Makanya terkesan toksik. Makanya terkesan toksik karena memang awalnya itu kepedulian tapi too much gitu ya, kelebihan gitu. Kalau
Kalau kakak yang lain ada? Ada? Kak Ijun? Kak Indah? Nggak ada ya. Nah, jadi benar yang disampaikan oleh Kak Indah. Jadi penyebabnya itu adalah kayak yang awalnya itu care gitu, awalnya itu baik hati, tapi lama kelamaan semakin ingin melindungi jadinya malah mengekang gitu ya Kak, ya Kak siapa tadi, Kak Irma. Nah, jadi penyebab-penyebab lainnya itu adalah kalau misalnya toxic relationship di lingkungan keluarga itu bisa bisa terjadi karena pola asuh keluarganya. Misalnya kayak ayahnya otoriter, ibunya kejam, atau dia tuh kayak merasa tidak diacuhkan. Jadi setelah mendapat pacar dia tuh kayak harus mengekang pacarnya karena dia di rumah kurang kasih sayang atau gimana gitu. Jadi memang ada pengaruh pola asuh orang tua itu bisa mempengaruhi bagaimana kita akan menjadi korban atau menjadi pelaku dari toxic relationship dalam suatu hubungan, baik di lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, ataupun di lingkungan percintaan. Nah, selanjutnya itu adalah penyebabnya itu pergaulan yang tidak sehat, pergaulan yang buruk gitu. Jadi misalnya nih, saya tidak mengalami toxic relationship, tapi kakak-kakak semuanya mengalami toxic relationship. Karena saya melihat kakak-kakak 4 ini mengalami toxic relationship, jadi saya menganggap toxic relationship itu hal yang wajar, hal yang biasa gitu. Makanya saya juga ketika saya mempunyai pacar, saya akan mengikuti cara pergerakan toxic relationship di lingkungan saya. Jadi karena pengaruh circle itu sangat penting, makanya kita harus menjaga circle yang sehat. Nah, yang selanjutnya itu adalah kurangnya percaya diri dalam diri sendiri. Jadi misalnya nih, saya contohkan kepada Kak Indah. Misalnya kakak kurang percaya diri, terus kakak punya pacar, itu kakak akan leluasa bebasin pacar kakak nggak? Atau kakak kekang gitu? Nggak boleh follow cowok cewek cantik, nggak boleh gini, nggak boleh gini gitu. Gimana Kak Indah? Agak bingung Gitu kan, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang normal pasti ngekangnya itu kayak jangan follow ya, gitu kan. Tapi kalau orang-orang toksik ini pasti dia lebih jauh kan Kak. Misalnya kayak Instagramnya dipegang, WhatsAppnya disadap, pakai GPS, pakai ini, pakai itu. Terus kalau misalnya ketahuan minta mengancam bunuh diri atau apa gitu kan. Jadi memang pergerakan dari orang yang toxic relationship ini memang sangat brutal gitu ya. Kakak-kakak pernah mendengar nggak kasus apa sih yang paling mengerikan tentang toxic relationship ini gitu? Dari sosial media mungkin, dari lingkungan mungkin. pernah Pak, Apa tuh Kak Cuy? ada dari sosial media saya Dari baca sosial media. ya si cowoknya berlaku kasar sama ceweknya. Mungkin penyebab pastinya nggak tahu, cuman kalau misalnya mereka punya masalah, cowoknya tuh misalnya langsung kayak ngancem untuk memukul atau ngancem dia kayak tinggalin kok di jalan misalnya gitu. Pernah baca di sosial media. Berarti memang dia tuh udah sampai mengancam-ancam mau main fisik gitu ya. Nah, jadi kayak ada juga beberapa kasus yang sampai dia pacarnya meninggal, kayak yang anak ketua DPRD, kakak-kakak pada tahu nggak? Tahu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari toxic relationship. Bahkan dia bisa ketawa lagi pas dia dorong pakai kursi roda yang mau ke mobil. Kan dia sempat ketawa dulu kan, gara-gara pacarnya udah nggak bisa lagi gitu kan. Ya, jadi itu kan udah kayak mana ya bilangnya, kita sebagai orang yang normal tuh menganggapnya sepertinya udah ada kelainan di dalam jiwa abang itu gitu kan, karena dia bisa dengan gampang memukul dan menindas pacarnya gitu. Nah, jadi sebegitu mengerikannya lah toxic relationship ini. Kan kalau di hubungan kakak-kakak sekalian pada nggak ini kan, tidak mengalami lah toxic relationship. Tapi kalau di pertemanan atau di lingkungan keluarga gitu, kakak-kakak ada yang mengalami toxic relationship? Kak, sebenarnya aku nanya, kalau toksik di lingkungan pertemanan contohnya seperti apa ya Kak? Contoh di lingkungan pertemanan ya, contohnya itu kayak misalnya nih, kita berdua berteman, terus saya tiba-tiba besoknya itu berteman sama Kak Indah. Jadi kakak cemburu sama Kak Indah sampai suruh Kak Indah menjauhi saya, atau kayak bilang kayak kamu gak usah lagi berteman dengan saya gitu, padahal kami cuma mengerjakan tugas atau baca buku gitu. Terus misalnya saya berteman dengan Kak Nada, udah gitu
saya buat story berdua aja gitu kan. Udah gitu terus kakak bilang, kenapa nggak ngajak aku gini 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 gini. Jadi kayak apa-apa tuh disetirin atas harus persetujuan teman gitu. Itu kak contoh, salah satu contoh toksiknya pertemanan gitu. Salah satu contoh lainnya dari toxic relationship di pertemanan itu misalnya ada Kak Nada itu sudah rajin sholat gitu, terus tiba-tiba diajak oleh Kak Irma untuk membuat perlakuan yang melenceng dari agama, misalnya seperti mencuri atau mabuk-mabukan gitu, atau memakai pakaian-pakaian seksi. Jadi kan itu merupakan gimana ya, kayak pelencengan dari apa yang seharusnya norma agama jalankan gitu. Jadi ya, jadi dia tuh kayak menarik ke yang sisi negatifnya, jadi membawa pengaruh buruk bagi temannya. Jadi itu juga merupakan toxic relationship di pertemanan. Jadi dari yang sudah kita bahas, kakak-kakak ada pertanyaan tentang toxic relationship? Kayak Iya, jadi kalau misalnya mungkin nggak saya ngalamin, teman saya curhat ke saya. Jadi solusi yang bisa dipakai untuk dia itu untuk keluar dari zona itu gimana? Untuk keluar dari zona toxic relationship. Oke. Jadi di sini saya punya beberapa cara untuk mengatasi toxic relationship itu. Tapi sebelum saya menjawab itu, kakak-kakak ada yang bisa membantu menjawab atau mencoba untuk memberikan sarannya bagaimana cara mengatasi atau kasih solusi untuk orang yang terjebak di toxic relationship itu. Ada kak? Gak ada ya. Nah, jadi di sini saya punya beberapa. Yang pertama itu adalah cari circle baru. Jadi misalnya seperti yang Kak Nada alami, maksudnya yang saya contohkan tadi, dia itu tertarik ke lingkungan dan circle yang negatif gitu, atau yang seperti yang saya contohkan, saya melihat circle saya semuanya itu masuk ke dalam toxic relationship. Jadi caranya itu adalah saya menghindari toxic relationship itu dengan menghindari atau menjauhkan diri dari circle-circle yang toxic, circle-circle yang memang dia itu menganggap toxic itu sebagai hal biasa. Jadi kita tuh harus menghindari dan mencari teman-teman yang memang positif dan baik buat kita. Untuk cara keduanya itu adalah mencoba keluar dan mencoba membuka mata bahwa ini tuh sudah toxic. Karena orang-orang toxic yang masuk ke dalam toxic relationship itu umumnya itu dia susah untuk keluar dari toxic relationship itu karena dia menganggap hal itu hal yang wajar. Maka seperti yang Kak Icut katakan tadi, misalnya teman Kak Icut ada yang masuk ke dalam toxic relationship. Nah, caranya itu adalah kakak membuka kembali matanya, membuka kembali pikirannya bahwa toxic yang dia laksanakan itu adalah bukan relationship biasa, tapi sudah toxic relationship yang memang merugikan dirinya sendiri. Jadi memang harus dibuka kembali lah matanya, pemikirannya, dan melihat sekelilingnya bahwa hubungan dia itu sangat merugikan dia sendiri sebenarnya gitu. Terus yang ketiga itu adalah mengupgrade diri. Jadi orang seperti yang saya contohkan ke Kak Indah tadi, orang-orang yang toksik itu adalah orang-orang yang biasanya itu tidak mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Maka dari itu kita harus mengupgrade diri biar lebih baik lagi, mengupgrade diri biar kita tuh paham tentang kondisi diri sendiri. Jadi tidak mungkin untuk masuk ke dalam toxic relationship gitu kira-kira. Kakak ada yang ingin menambahkan? Cukup ya, sudah jelas. Jadi itu dia pembahasan kita tentang toxic relationship. Kepada kakak-kakak sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang toxic relationship? Sudah cukup jelas sih Kak, sudah cukup banyak pengetahuan yang dapat dari Toxic relationship. Terima kasih Kak Cut. Untuk Kak Nada ada yang bertanya? Sudah cukup. Kak Irma? Cukup kayaknya? Cukup ya. Nah, jadi telah sampailah kita kepada akhir dari sesi kegiatan kita. Jadi di sini untuk mengakhiri sesi bimbingan kelompok kita, saya ingin meminta kepada kakak-kakak sekalian untuk menyampaikan kesan dan pesan setelah mengikuti bimbingan kelompok dengan saya. Mungkin mulai dari Kak Nada terlebih dahulu. Pesan saya dari konseling kita hari ini, saya bisa mendapat teman baru, mendapat relasi baru. Pesan saya
kayak Jauhi dari toxic relationship. Oke, terima kasih Kak Nada. Selanjutnya ada lagi? Oke, Kak Irma boleh? kesannya sih yang tadinya mungkin kita nggak tahu ya kan toxic sebenarnya apa sih Apa toxic sih? relationship itu. Nah, kita jadi tahu. Nah, sama seperti Kak Nada, kita menjadi nambah teman. Teman-teman baru. Dan pesannya itu jangan stuck di Toxic relationship. uh, Oke, berarti harus mencoba keluar kalau misalnya dari sudah zona nyaman, oke dari zona toxic. dari zona toxic. Ada lagi Kak Indah atau Kak Cut? Kak Indah dulu. Boleh? Pesan saya bisa dapat wawasan baru, bisa dapat teman baru, dapat relasi baru lah. Kalau pesannya jauhilah itu apa toxic relationship itu kan itu tidak sehat. Merugikan diri gitu ya. Mungkin yang terakhir kepada Kak Icut boleh? Untuk kesan di dalam kegiatan ini mungkin banyak wawasan baru yang saya dapat, terutama tentang topik ini. Ternyata dalam topik ini tuh banyak cabangnya ya. Jadi toxic relationship itu tidak hanya dengan pacar, tapi bisa dengan pertemanan, bisa dengan keluarga gitu. Mungkin untuk pesannya untuk teman-teman, jangan misalnya nanti terjadi, tapi jangan pernah dipendam, jangan pernah takut untuk mengutarakan pembelaan untuk diri sendiri gitu. Mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih kepada kakak-kakak semuanya yang sudah menyampaikan kesan dan pesan. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok pada bimbingan kelompok hari ini itu merasa sangat bangga karena kakak-kakak sudah berhasil untuk menjalankan asas kesukarelaan dan juga keterbukaan kepada saya sebagai pemimpin kelompok. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Kak Icut, Kak Nada, Kak Irma, dan juga Kak Indah. Semoga dari apa yang sudah kita bahas tentang toxic relationship ini dapat menjadi salah satu pencegah untuk kita terjerumus dalam sebuah toxic relationship. Jadi harapan saya dari apa yang sudah kita diskusikan bersama dapat menjadi wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya memohon maaf apabila ada pengucapan saya yang salah, ada tingkah saya yang tidak berkenan di hati kakak-kakak sekalian. Apakah dimaafkan? Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Indah, Kak Irma, Kak Nada, dan juga Kak Icut. Mungkin ini adalah akhir dari sesi bimbingan kelompok kita hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan.